Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumeneb di kelas 05.130 dengan fasilitator Ibu Dayanti SPD akan mempraktekkan proses coaching dengan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya Ibu Idayati berperan sebagai coach, Bapak Marjuki sebagai coachee, dan Ibu Desi sebagai pengamat. Mari kita simak bersama seperti apa praktek proses coaching dengan alur tirta sebagai pembelajaran bersama yang semoga nantinya bermanfaat. Selamat menyaksikan untuk tampilan yang pertama. Iya. Assalamualaikum Bapak Marjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Iya Bapak Marjuki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal nih Bu ceritanya. Iya, tapi Bapak tetap sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, ya saya juga sehat, Alhamdulillah. Oke. Bapak Marjuki, terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di agenda daring kita. Oke, kita akan melakukan coaching hari ini ya Bapak Marjuki. Iya, sesuai permintaan saya ke Bu Ida. Saya nih minta di coaching nih. Ya, dengan senang hati. Ini waktunya kita tidak lama Bapak Marjuki karena saya hanya punya waktu 15 menit saja ya. Iya. Ya, dan saya pastikan diri bahwa di waktu yang cukup singkat ini kita dapat melakukan proses coaching yang baik. Baiklah Bapak Marjuki, kita mulai proses coaching. Di waktu yang 15 menit ini, Bapak Marjuki kira-kira mau bahas apa ya? Ya, yang membahas tentang pembelajaran yang saya lakukan tentunya Bu di kelas. Saya kan selain IPA juga saya ngajar prakarya begitu. Iya. Terus apa yang menjadi masalah? Di pertemuan kemarin yang menjadi masalah itu adalah menurunnya motivasi belajar siswa, terutama yang putra di kelas 8A. Iya. Tidak tahu kenapa kok bisa menurun. Di PTS saja itu yang ikut hanya sebagian yang putra, kalau yang putri ikut semuanya begitu. Entah kenapa itu. Iya. Kalau saya bisa menangkap dari apa yang menjadi masalah Bapak Marjuki, hari ini kita sepertinya akan membahas tentang menurunnya motivasi belajar siswa kelas 8A di mata pelajaran prakarya yang Bapak Marjuki ampuh ya, khususnya untuk siswa laki-laki. Seperti itu Bapak Marjuki? Iya, betul Bu. Iya. Oke. Baiklah Bapak Marjuki, kira-kira menurut pendapat Bapak Marjuki, apa alasan yang melatar belakangi siswa putra yang berada di kelas 8A menurun motivasi belajarnya, terutama di mata pelajaran prakarya? Kira-kira apa ya Bapak? Iya, prakarya ini kan saya memang sengaja di prakarya ini Bu. Saya boleh cerita ya? Biar utuh tuh maksudnya. Oke, silakan. Prakarya ini kan mata pelajaran terapan. Jadi memang saya jarang sekali memberikan teori-teori, tetapi yang saya lakukan itu adalah langsung praktek begitu. Iya. Paling teorinya hanya 30% lah kalau bisa dihitung dengan angka persentase. Nah, kemudian di latihan praktek. Jadi sebelum PTS, karena kebetulan materinya adalah kerajinan bahan lunak, kita sudah latihan membuat macam-macam kerajinan dari bahan lunak. Kemudian saya membuat kesepakatan dengan anak-anak kelas 8A itu bahwa untuk prakarya pada saat PTS itu
apa model ujiannya adalah proyek begitu Bu. Oh, iya. Bukan soal-soal yang mereka kerjakan, tetapi membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, di awal mereka sudah sepakat begitu, tapi kemudian setelah hari H PTS, ya ternyata yang siswa putra, yang laki-laki ini ya, yang Iya. laki-laki ternyata tidak siap. Hanya Tidak sebagian siap. kecil ya yang siap Iya, iya. dengan PTS-nya itu. Iya, iya. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari masalah tersebut, kira-kira penyebab alasannya karena apa itu? Pak, tapi kan satu hari saya lihat itu hanya 2 sampai 3 mata pelajaran yang melakukan PTS. Apa karena itu memberatkan ke mereka atau saya tidak tahu lah, apa karena memang apa namanya ya, laki-laki itu cenderung apa ya, ingin bersenang-senang lah begitu. Jadi Seperti itu. persiapannya mungkin persiapan belajarnya, manajemen belajarnya juga mereka ingin happy aja lah dulu begitu, mungkin kira-kira begitu terkait dengan persiapan belajar. Oke, baiklah, kalau saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Marjuki, ada 2 penyebab sepertinya, yaitu kesiapan belajar dan manajemen diri yang kurang dipersiapkan, begitu ya? Iya Bu, sepertinya itu kira-kira. Oke, Bapak Marjuki kan sudah menyampaikan tuh 2 alasannya. Kira-kira dari 2 alasan yang disebutkan oleh Bapak Marjuki tadi, indikatornya apa? Bapak Marjuki bisa mengatakan bahwa anak-anak itu tidak siap serta manajemennya kurang bagus. Indikatornya adalah saya kan di grup itu juga sudah mengingatkan Bu, tapi ternyata saat hari H begitu, jadi kayaknya persiapannya deh ini anak-anak yang putra begitu ya, yang laki-laki. Dan anunya Bu, kayaknya penyebabnya juga saya kan tidak bisa terhubung nih ke grup wali murid. Kan yang bisa hanya wali kelas ya yang terhubung ke wali murid. Jadi saya tidak bisa apa namanya ngasih tahu bahwa ini kan terkait dengan kayak mereka persiapan bahannya. Mungkin itu juga yang jadi masalah Bu ya. Oh iya, betul sekali Pak. Jadi karena alasan Bapak Marjuki, alasan pertama tadi sudah mengingatkan, tetapi siswa ternyata tidak siap. Dan alasan kedua, Bapak Marjuki mau menghubungi orang tua turut membantu, ternyata juga tidak terhubung. Jadi iya, itu betul. ya. Iya Bu. Iya, kira-kira kayaknya itu deh Bu. Masalahnya. Iya, siap. Bapak Marjuki, dari alasan-alasan yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya apa sih yang menjadi harapan Bapak Marjuki dengan melihat situasi menurunnya motivasi belajar siswa di kelas 8A tadi? Bayangan saya begini Bu, kesiapan belajar 8A ini kan kelas unggulan ya. Harapan karena kelas unggulan, harapan saya kesiapan belajar siswa, manajemen diri siswa itu kira-kira kalau di persentase saya berharap paling tidak ada di 90% lah. Ini kok menurun di bawah 70 begitu ya. Di bawah 70 atau mendekati 50 ini bahkan kalau saya lihat. 50. Iya begitu. Jadi harapan saya mereka punya kesiapan belajar yang bagus, manajemen yang bagus. Jadi ketika saat hari H pembelajaran atau PTS atau apalah namanya, saat membuat karya itu benar-benar siap sehingga pembelajaran bisa berjalan lah di kelas itu. Itu harapan saya. Oke, harapan Bapak Marjuki karena kelas 8A itu kelas unggulan, maka dari kesiapan belajar serta manajemen diri itu jauh lebih bagus dari kelas lain, begitu kan? Iya, betul Bu. Oke, baiklah Bapak Marjuki. Untuk bisa merealisasikan harapan Bapak Marjuki di kelas A yang tadi notabene dikatakan kelas unggulan, upaya apa ya yang kira-kira akan bisa Bapak Marjuki lakukan? Upaya yang bisa saya lakukan ya Bu, saya pikir
apa namanya, saya juga harus sering mengingatkan tentang persiapan apa yang harus mereka bawa ketika besok pelajaran mata pelajaran prakarya. Ya, Itu betul. yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya banyak sih Bu adalah siswa yang persiapannya itu bagus, kayak ada yang namanya Muhammad Faiz ya. Ini dia bagus karyanya, bagus persiapannya, bagus. Kayaknya menemani jadi tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya kayaknya akan menarik ini Bu. Iya. Berarti kalau saya bisa simpulkan, upaya yang kira-kira nanti akan dilakukan oleh Bapak Marjuki itu adalah sering-sering mengingatkan siswa 8A khususnya yang laki-laki agar tidak lupa intinya tadi ya, sehingga mereka tidak lalai untuk mengumpulkan tugasnya. Dan upaya yang kedua yang akan direncanakan oleh Bapak Marjuki akan menunjuk salah satu siswa putra yang paling bagus untuk menjadi tutor teman sebaya. Seperti itu ya Bapak Marjuki? Iya. Saya kira itu menarik itu Bu. Iya, sangat menarik. Saya juga sangat tertarik itu dengan rencana Bapak Marjuki. Baiklah Bapak Marjuki, tadi kan ada 2 tuh upaya yang akan dilakukan oleh Bapak Marjuki ya. Dari penyampaian 2 upaya yang akan merealisasikan harapan Bapak Marjuki, terutama ingin menaikkan motivasi belajar siswa putra di kelas 8A, kira-kira kapan ya akan dilakukan Bapak Marjuki? Untuk waktu yang cepat. Waktu yang tepatnya waktunya ya Bu, waktu yang tepat. Nah ini sudah sebenarnya kemarin itu saya juga sudah membuat kesepakatan bahwa ketika pertemuan lagi di prakarya, jadi 1 minggu lagi dari hari ini itu rencananya saya akan melakukan 2 hal tadi itu Bu. 2 hal tadi itu berarti untuk pertemuan hari apa kira-kira? Pertemuannya hari Rabu depan ya? Rabu depan. Oke, baiklah. Jadi rencananya Bapak Marjuki akan melakukan 2 upaya yang tadi di Rabu depan. Nah, nih sebelum merealisasikan upaya yang kedua tadi di hari depan, pastinya sebelum hari Rabu Bapak Marjuki akan melakukan persiapan-persiapan agar siswa tidak lupa, benar kan? Seperti itu? Iya, seperti tadi saya mengingatkan itu terutama ya Bu. Iya, setuju, betul sekali, saya juga sangat setuju. Nah, tadi ada tuh seseorang yang dikatakan paling bagus, terutama siswa yang laki-laki yang namanya Faiz. Nah, itu untuk menjadi tutor teman sebaya, betul kan? Seperti itu? Betul Bu. Iya. Kira-kira kontribusi apa ya yang bisa diberikan Faiz untuk temannya di kelas 8A, terutama yang laki-laki? Oh iya, Faiz ini kan skillnya di segi prakarya dia cukup mumpuni Bu. Jadi dia sangat menguasai, kan kemarin juga di samping membuat karya, mereka juga saya minta untuk menceritakan prosesnya. Dan yang paling bagus presentasinya di antara siswa yang lain ini adalah Faiz gitu. Jadi penjelasannya itu luar biasa. Jadi kalau Faiz ini diminta untuk jadi tutor sebaya, saya pikir teman-teman yang putra terutama dia akan mengerti. Karena penyampaiannya itu luar biasa saya lihat. Begitu ya. Oke. Iya. Faiz menurut Bapak Marjuki siswa yang paling bagus lah di antara yang laki-laki. Nah, kira-kira kapan Bapak Marjuki mau menghubungi Faiz agar bisa mensukseskan harapan Bapak Marjuki pada pertemuan hari Rabu itu? Karena pertemuannya hari Rabu, jadi paling tidak saya harus hari Senin Bu. Masih tahu kalau Selasa terlalu mendadak kayaknya ke anaknya, kasihan persiapannya. Jadi paling lambat itu Senin. Oh begitu, Senin ya akan menghubungi Faiz. Oke, setuju sekali tuh, waktu yang tidak sangat mendadak ya, jadi perlu persiapan yang lama. Baiklah Bapak Marjuki, ini kita sudah sampai di penghujung percakapan nih.
sebagai tindak lanjut dari harapan Bapak Marjuki untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8A di mata pelajaran prakarya khususnya yang laki-laki. Sebagai kesimpulan dari percakapan kita hari ini, ada nggak solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Solusi terbaiknya menurut pemikiran saya, Bu, punya waktu ngomong-ngomong lah dengan mereka secara informal, tidak hanya di kelas. Sebenarnya itu juga akan membuat mereka membangun kekeluargaan ya dengan saya, keakraban lah dengan saya. Dengan begitu mereka kalau saya ingatkan itu akan respect begitu, Bu. Seperti itu, ya setuju sekali. Solusi berikutnya ada lagi yang ingin Bapak Marzuki sampaikan selain yang pertama tadi, selain ada waktu tambahan untuk berkomunikasi secara intens dengan siswa kelas 8A? Saya pengen ada sih, Bu, pengen ngomong seandainya saya punya waktu ini, pengen ngomong ke hati lah, heart to heart, bagi siswa yang laki-laki itu. Apa sih sebenarnya masalahnya begitu? Saya kan secara spesifik tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka kendala, apa yang mereka hadapi. Saya ingin itu sebenarnya. Iya. Berarti secara umum ke seluruh 8A ada tambahan komunikasi agar lebih akrab, dan yang kedua ada komunikasi yang lebih lebih dari hati ke hati. Iya, betul. Kita dia, oke, setuju sekali tuh saya Bapak Marzuki. Wah, luar biasa nih. Saya sangat mendukung, tetap semangat ya Bapak Marzuki. Baiklah Bapak Marzuki, setelah tadi Bapak Marzuki mendapatkan solusi terbaik terhadap masalah yang sudah Anda hadapi tadi. Tadi kan ada 2 tuh solusi ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak Marzuki hari ini setelah mendapatkan 2 solusi tadi? Sebelumnya tidak terpikir itu, Bu ya. Kayak ingin ngomong dari hati ke hati, kemudian lebih intens lagi. Sebelumnya, jadi ini ternyata saya dapat solusi gitulah untuk ketemu. Jadi saya jadi semangat, pengen cepet-cepet hari Rabu nih. Gitu. Wah, sama dong. Saya juga jadi penasaran juga nih seperti apa ya nanti hasilnya setelah Bapak. Kayaknya seru deh, Bu. Seru. Iya, betul sekali. Saya sangat mendukung nih Bapak Marzuki. Wah, ternyata waktu kita berlalu begitu cepat ya. Sepertinya kita sudah melewati 15 menit sampai nggak terasa nih. Sepertinya terlalu asik ya pembicaraan kita kali ini ya. Iya, betul, Bu. Iya, saya minta maaf sekali nih Bapak Marzuki, harus segera mengakhiri ya. Iya, mudah-mudahan nanti saya kalau ada problem atau semangat saya lagi kendor, lagi menurun, saya minta di coach lagi nih, Bu Ida. Oke, iya siap deh, saya siap bantu. Insya Allah kita bisa lanjutkan lagi pembicaraan kita, tentunya tentang kabar kelas 8A di mapel prakarya khususnya yang laki-laki di hari Rabu ya. Semoga sukses Bapak Marzuki. Amin, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bapak Marzuki, saya minta maaf saya harus mengakhiri, kita lanjut lagi. Oke, saya akhiri ya sampai sini ya. Assalamualaikum Bapak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kepada Ibu Desi sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Desi. Terima kasih Ibu Ida. Wah, proses coaching yang sangat menarik ini ya. Terlihat dari kenyamanan pembicaraan antara Bu Ida sama Pak Marzuki tadi, walaupun tadi di hampir terakhir ya Pak Marzuki terlempar, tetapi kemudian bisa dilanjutkan kembali proses coachingnya.
Dari proses coaching tadi saya menilai alur tirta sudah dilaksanakan ya oleh coach, dalam hal ini oleh Bu Ida. Tadi sudah tersampaikan bagaimana Bu Ida menanyakan tujuan dari proses coaching ini kepada Pak Marzuki. Kemudian juga sudah disampaikan sudah digali. Bu Ida sudah menggali mengidentifikasi ya permasalahan dari tujuan coaching ini. Kemudian setelah mengidentifikasi, di situ juga di proses coaching terlihat bagaimana Bu Ida menggali rencana apa saja ya dari yang diinginkan oleh Pak Marzuki sebagai coach ya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Marzuki. Terlihat sekali tadi dari pembicaraan Pak Marzuki itu enjoy sekali, bahkan ini Bu Ida pintar sekali nih menggali apa yang akan dilakukan, sampai kemudian yang tadinya tidak terpikirkan oleh Pak Marzuki tentang bicara heart to heart itu akhirnya karena kelihayan coach ini untuk menggali rencana aksi yang diinginkan oleh coach, akhirnya Pak Marzuki menemukan solusi nih, dari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bagaimana tanggung jawab dari rencana aksinya dan akan dilaksanakan dengan penjadwalan yang sudah dibuat oleh Pak Marzuki, dan percakapan tadi saya nilai sudah bagus, sudah membuat Pak Marzuki nyaman ya. Kemudian Bu Ida juga bisa menggali informasi dengan baik sehingga Pak Marzuki bisa menemukan rencana aksi yang diinginkan agar permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan Pak Marzuki ini sampai nanti kalau ada masalah lagi bisa di coaching sama Bu Ida. Kayaknya sudah klik banget ini. Itu yang bisa saya sampaikan tentang proses coaching pada malam hari ini, Bu Ida, Pak Marzuki. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih Bapak Marzuki atas tampilan praktek coaching yang pertama oleh Coach Ibu Idayati, coachingnya Bapak Marzuki, dan pengamatnya Ibu Desi. Kiranya sampai di sini untuk praktek proses coaching yang pertama dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum.